Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Hal ini berbeda dengan responsibilitas, di mana responsibilitas hanya sebuah kewajiban untuk bertanggung jawab. Dalam konsep akuntabilitas dikenal dengan amanah publik, artinya seorang PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Seorang PNS harus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dirinya dalam politik praktis. Seorang PNS harus mampu memperlakukan warga negara secara adil dalam pelayanan publik. Seorang PNS harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek-aspek dalam akuntabilitas yaitu hubungan, hasil, laporan, konsekuensi, dan kinerja. Kelima aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, hubungan. Ini berkaitan dengan seorang PNS dengan atasan dan juga masyarakat. Hasilnya adalah berupa laporan. Kemudian dari laporan itu akan dinilai baik atau tidak sehingga menimbulkan reward dan juga punishment. Kemudian dari kinerja. Secara tidak langsung, akuntabilitas ini dapat memperbaiki kinerja seorang PNS dan juga organisasinya. Fungsi utama akuntabilitas publik sebagai kontrol demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik itu ada dua bentuknya. Pertama adalah akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan dalam akuntabilitas dimulai dari akuntabilitas personal yang berkaitan dengan kepribadian seseorang, khususnya PNS. Akuntabilitas individu berkaitan dengan rekan kerja. Akuntabilitas kelompok berkaitan dengan kelompok pekerjaan. Akuntabilitas organisasi dalam satu institusi atau lembaga tertentu. Kemudian akuntabilitas stakeholder berkaitan atau berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia dimulai dari perencanaan strategis, kemudian kontrak kerja, dan terakhir adalah laporan kinerja. Siklus dalam menciptakan framework akuntabilitas dimulai dari menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi monitoring kemajuan, kemudian memberikan laporan secara lengkap, dan memberikan evaluasi dan juga perbaikan. Kaitannya dengan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka terdapat nilai-nilai akuntabilitas yang harus dimiliki oleh seorang PNS, yaitu leadership, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks dapat dijabarkan menjadi transparansi dan akses informasi, kemudian penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, kemudian bagaimana manajemen konflik kepentingan ketika ada benturan antara kepentingan publik dengan kepentingan golongan. Yang terakhir adalah praktek kecurangan, fraud, dan juga perilaku korup. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Pertama, apa sebetulnya yang diharapkan dari perilaku individu seorang PNS? Kemudian perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, sehingga informasi rahasia pemerintah menjadi bocor, kemudian dilihat dari konflik kepentingan. Bagaimana kita mengambil keputusan yang akuntabel sebagai seorang calon ASN atau PNS? Yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu tindakan dan keputusan yang benar-benar berimbang dan tidak bias. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip yang due process. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien.
Yang kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik atau kode etik sektor publik sesuai dengan organisasi. Yang terakhir adalah mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.